Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, ya, salam sehat selalu. Yang sama-sama kita hormati Kepala LP2M, ya, Prof. Yudi Widono beserta para sekretaris 1 dan 3, ya, Pak Yusuf belum ya, terus lagi Jakarta, tapi kan menyiapkan akhirnya. Kemudian teman-teman fokus juga dan teman-teman di LP2M, ya, selaku panitia, dan tentu saja yang selalu kita banggakan kolega kita dari fakultas, ya, yang diberi amanah untuk menjadi verifikator Sinta, yang berbahagia, mudah-mudahan bahagia. Kita berduka, ya, baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, saya baru tahu kemarin sore, Prof, kalau ada acara di Jugo gitu ya. Jadi baguslah kegiatan yang dilakukan LP2M itu betul-betul selalu memberikan motivasi, ya, pada teman-teman di fakultas, dan juga sekaligus juga mungkin ini Pak, ya, mengingatkan gitu ya, agar kita selalu mengupdate data gitu. Jadi kalau bicara data itu memang mulai dulu kayaknya selalu aja masalah, ya. Yang terakhir kan si rekap, ya, biar maksud saya cari hiburan juga gitu. Biar kita saja yang saya masih ingat betul itu menjelang Lebaran, kami diundang sama Pak Rektor gitu di Jakarta gitu, yang akhirnya kemana-mana, nggak apa-apa lah, untuk biar kita tidak merasa salah gitu ya, guilty gitu ya. Jadi mantan rektor sekarang, ya, Undip itu Pak Yos, ya, itu sering inilah vokal gitu, dan menyebut salah satu perguruan tinggi besar gitu ya, membuat Sirekap katanya itu yang sering bikin masalah gitu, termasuk kita ini sekarang gitu, intinya itu gitu ya. Jadi memang hal-hal seperti ini harus kita telaten dan sabar gitu. Saya mungkin pernah cerita ketika proses ISK ke Unggul, itu dari A ke Unggul, itu 1 minggu saya nggak bisa tidur, ya, gara-gara home base-nya dosen di prodi 5 prodi itu belum tercapai. Jadi di PDDikti itu 5 prodi merah gitu. Sehingga kami harus kontak-pantin gitu, yang alhamdulillah, ya, ada jalan keluar gitu, meskipun itu bukan bidangnya, ya. Nah, jadi bypass gitu. Saya ngirim surat ke direktur yang sebenarnya bukan bidangnya gitu, tapi tetap terkait gitu ya, bukan jurusan PDDikti gitu. Karena Prof. Yudi tadi nyinggung PDDikti gitu ya. Dan alhamdulillah malam surat nyampe, paginya langsung hitam semua gitu. Itu masih inilah gitu, masih dilindungi kita gitu, karena waktu itu malam Sabtu gitu kan, Selasa kita mau diputuskan apakah unggul atau tidak gitu kan gitu. Jadi deg-deg juga lah gitu, tapi alhamdulillah Sabtu pagi sudah jadi hitam semua dan keluar unggul, itu cerita gitu. Nah, itu yang mungkin bukan hanya menjadi persoalan kita, tapi persoalan manapun, ya. Yang paling salah satu yang saya tadi ceritakan itu nasib lembaga, ya. Dan masih banyak nasib-nasib yang sifatnya individu, terutama teman-teman dosen, misalnya teman-teman kita yang proses pindah home base dari yang terutama yang di 3K, ya, dari misalnya perguruan tinggi lain kita gitu. Itu susahnya minta ampun gitu, padahal kita sudah mengupdate data itu sudah beberapa, bukan hanya hari tapi bulan gitu ya, tapi tetap aja gitu. Dan yang kita lakukan, mungkin Prof. Yuli sama Pak Rodi tahu gitu ya, kita mengundang adminnya si PDDikti itu berkali-kali gitu. Terakhir kemarin ya BNPH, ya, gitu, minggu inilah, ya, minggu lalu, ya, hari Kamis kemarin gitu. Kita undang sebagai narasumber MGD, harapannya kan agar kita bisa
Ya ketika kita uber, paling jawabnya ya kita layani bukan hanya UNED Pak. itu sudah ada saya udah ini. Kita sering sebenarnya ya karena kita punya koneksi dengan teman-teman di eselon 2 lah minimal di Dikti itu sering, tapi kan nggak mungkin kita apa-apa masa langsung kontak direktur gitu ya, atau sekjen gitu ya, misalnya kan nggak enak gitu ya. Hanya kita coba lewat bawah lah gitu ya, coba secara teknis gitu ya. Dan itu apa saja ya? Ini semua sekarang muaranya ke Dikti, BKD ke Dikti, Sinta juga akhirnya ke Dikti, PTNBH juga ke Dikti gitu. Yang terakhir itu mutu, ya, pemutu gitu ya, pemutu ya, mutu pokoknya akan ribut, Kemdikbud, ide lah gitu. Itu semua juga yang diambil data di Dikti gitu. Yang jadi masalah kan Diktinya sendiri tidak update dalam konteks sinkronisasinya gitu. Kita sering mengunggah data gitu, tetapi mereka istilahnya sinkronisasinya atau approvalnya juga jarang. Memang ada yang langsung ya, yang tidak krusial itu langsung biasanya Prof. Feeder langsung. Tetapi ada yang krusial, misalnya contoh hobis dosen itu krusial kan, dan saya paham itu. Karena mohon maaf, banyak perguruan tinggi yang nakal gitu. Ya kalau tidak difilter gitu. Banyak perguruan tinggi yang nakal, dosen-dosen lain dari perguruan tinggi lain dicomot aja dijadikan hobis di prodinya. Itu memang tidak kita pungkiri gitu. Sehingga kita memahami lah apa yang dilakukan oleh Dikti untuk menyaring agar tertib gitu. Tapi di sisi lain itu tadi karena yang dilayani banyak, akhirnya agak lambat gitu ya. Oke, itu terkait dengan masalah data ya, dan ini mohon maaf ya teman-teman Bapak Ibu semua, ya harap dimaklumi gitu. Saya kadang berpikir jangankan ini kan Dikti ya, pendidikan tinggi gitu ya, dan yang membangun sudah ahli-ahli semua termasuk ahli IT-nya gitu, tapi ternyata data masih begitu. Saya akhirnya flashback jangankan ke Dikti yang skopnya atau domainnya udah Indonesia, meskipun hanya terkait dari perguruan tinggi ya. Nah di kita sendiri saja gitu ya, itu ya ini introspeksi bagi kita. Di kita sendiri aja data masih tidak ini juga gitu ya, tidak rapi lah gitu ya, tidak update juga gitu. Banyak hal bahkan mungkin juga tidak terintegrasi juga sebagian gitu. Ya sehingga banyak juga dosen yang mengeluhkan. Saya paham dari itu sejak saya di PTTI tahun 2000-an gitu. Memang ini yang saya nggak tahu ya, masalah yang relatif lemah gitu ya, yang untuk kita selesaikan secara bersama-sama gitu. Makanya sampai ada yang di luar ini ya Prof ya, misalnya si Jamu sama si Aka, belum ada si Palu. Nah, bahkan kami ingin ini Prof, kami mencontohkan kenapa agak seperti LPBM gitu ya. Hibah-hibah penelitian tetap lewat Syaka gitu kan semua gitu, tetapi tetap ada keluhan dari prodi, ya Prof, tapi ketika butuh publikasi kami kesulitan. Nah itu memang masalah kita lah gitu ya, yang harus kita selesaikan gitu, dan mari kita bersama-sama gitu. Jangankan yang merapikan data, yang tinggal sinkronisasi aja kadang kita masih lengah gitu. Makanya ini kita apresiasi LP2M gitu. Sinta, meskipun mungkin banyak yang meragukan, yang mempertanyakan isinya seperti apa, terutama yang HKI itu. Kalau Bapak Ibu lihat HKI-nya itu kacau balau kan. Kalau publikasi masuk oke lah, karena diambil dari sumber yang kualitas ya, seperti ya at least Google Scholar, meskipun itu juga banyak yang tidak tersaring, tapi masih bisa kita pantau secara publik lah gitu ya. Tapi di Scopus maupun di Web of Science itu kan itu kredibel sekali datanya, sehingga kita bisa betul-betul rujuk data itu. Nah di luar itu seperti HKI itu sudah yang perguruan tinggi yang rankingnya ini bukan ngeles ya, tapi silahkan dicek. Yang rankingnya tinggi itu sebenarnya banyak HKI yang ya abstrak di HKI-kan, proposal penelitian di HKI-kan, PowerPoint di HKI-kan.
tetapi pengakuannya di Sinta itu sama dengan ketika kita menghadirkan misalnya aplikasi gitu ya, atau program komputer lah gitu, atau sama dengan menghadirkan buku gitu. Padahal buku kan relatif masih susah lah membuatnya gitu. Itu yang saya masih ingat betul. Kakak kelasnya Pak Rektor itu sampai bikin satu slide khusus kritik Sinta, tapi ternyata nggak digubris. Ditunjukkan ke saya, inilah Prof, saya sudah siapkan ya masukan lah untuk pengelola Sinta gitu ya, agar data itu betul-betul disaring, diperbaiki gitu ya. Itu profesor dari IPB yang membuat apa istilahnya masukan itu, dan bagus menurut saya, tapi katanya tidak istilahnya tidak diperhatikan gitu. Itu Sinta gitu. Dan kalau kita lihat posisi sekarang kita masih bagus lah, inline dengan overall ya, dengan Scopus kita. Kalau saya lihat baik Sinta maupun Scopus per hari ini masih sama posisi kita untuk perguruan tinggi itu di 23. Artinya dalam konteks seperti itu Sinta masih aman karena bobot publikasi lebih tinggi ya daripada luaran yang lain gitu ya. Tetapi per 3 tahunan kita masih 26 dia 26 gitu, sehingga itu yang mungkin perguruan tinggi lain rajin ya, termasuk itu tadi kita startnya bagus kan gitu, modal kita sudah bagus sebenarnya, tetapi di 3 tahun terakhir kita sudah kalah, entah itu HKI, entah itu publikasi dalam bentuk prosiding dan lain-lain gitu. Bisa juga sinkronisasi ya, sinkronisasi kita harusnya kalau kita konsisten harusnya kita juga berada di posisi 23 itu sama lah dengan Scopus gitu. Di Scopus itu lebih kredibel lah saya pikir, karena itu tidak bisa direkayasa ya, kalau Bapak Ibu memang publish gitu ya akan terekam gitu. Tapi kalau Google Scholar atau HKI kan bisa kita create gitu, rajin-rajinan gitu ya. Nah makanya pada kesempatan ini mohon bantuan Bapak Ibu yang ada di fakultas untuk selalu mengupdate teman-teman kita dosen. Percaya saya, dosen itu kalau tidak terkait dengan nasibnya nggak akan berbuat apa. Percaya saya gitu ya. Saya bicara mayoritas ya, ada dosen yang memang ya update lah, rajin update ya, lumayan untuk lembaga, lumayan juga untuk arsip. Misalnya BKD nggak bisa remote cair atau tidak diakui, baru heboh gitu. Ya saya tidak menyalahkan karena hak ya gitu. Tetapi menurut saya ya seharusnya dia juga mikir lembaga di mana tempat kita makan gitu aja sih gitu. Karena ya kalau kita lihat ya misalnya itu 15, kita peringkat 15 ya. Terus yang terbaru detik itu overall kita 12, udah bagus, dan bobot publikasi itu sangat tinggi. Bahkan di bidang ilmu komputer pun Prof, itu ranking 12 Prof. Jadi meskipun kami disebut tadi kurang update dalam Sinta, alhamdulillah bidang ilmu komputer kami masih 12 gitu ya. Jadi ada Mas Benny sama Mas Dwi di sini gitu ya. Apalagi kalau kita update itu. Dan saya lihat itu tidak lepas dari jumlah publikasi yang ada di Fakultas. Kita punya 3 profesor dan teman-teman meskipun muda juga produktif. Tapi memang masih banyak loh yang perlu digali sebenarnya, perlu digali sehingga update di Sinta ya, ya satu-satu memang sih nggak bisa ini dicari gitu. Tapi saya kadang bantu sendiri Mas Benny sama Mas Dwi sinkronisasi sendiri gitu ya. Kalau ada kerjaan gitu, ya akhirnya apa istilahnya jumlah publikasi kita di Sinta itu semakin bagus gitu, dan peringkat kita semakin naik. Nah, jurnal juga begitu. Ya sebenarnya sudah banyak jurnal-jurnal kita yang alhamdulillah sudah 2 Scopus gitu ya, 3, Sinta 2, 4 sebenarnya. Cuma yang 1 itu karena dominan asosiasi profesi gitu, saya minta di update itu susah. Jadi yang tertaka itu tetap asosiasi profesi, UNED belum terbaca lah, seharusnya terbaca juga gitu. Nah itu kan lumayan sudah gitu ya. Sarannya kan itu jadi motivasi lah bagi teman-teman untuk
untuk menulis gitu ya, sehingga ini sebagai informasi saja. Kenaikan pangkat dibuka lagi jabatan Pak Rodi yang Juli ya, itu dibuka yang jabatan personal dan sekretaris. Sehingga itu mungkin harus dibantu dosen lah untuk segera terus pangkat untuk menulis publikasi, dan publikasi juga percuma kan kalau tidak nyantol di Sinta. Ya ujung-ujungnya Sinta kan gitu, karena memang itu jadi sandra bagi kita, bagi perguruan tinggi agar Sinta itu diopeni gitu kan itu sebenarnya gitu, kayak sopo sih Sinta ya Mas, kayak seksi lah gitu ya, sampai ya itu makanya sampai coba biasanya yang sebelumnya kalau nggak Pak Anam, Pak Rodi, saya gitu kan, sekarang kan teman-teman sudah di awal ini Pak Bevo ini luar biasa. Pak Bevo ini kan ketua tim pemerikatan ya, sekaligus juga korpus di publikasi ya gitu. Beliau ini yang membawa sampai di Kieskun kita sudah terrekod lah gitu ya. Dulu kan tenggelam terus gitu terrekod, dan apa yang tadi disebut oleh Prof Yuli itu memang ya pemerikatan memang terserah lembaganya gitu, tetapi kita tahu mana pemerikatan yang kredibel dan diakui oleh DIKTI. Sampai sekarang yang diakui oleh DIKTI itu baru DE dan PS ya Pak Bevo ya, yang lain enggak. Jadi mau REM atau Uniren, mau ekometrik sampai ini, mau apalagi yang terakhir apa Prof Yuli sampai ini sampai beliau ya maunya tidur tapi nggak bisa tidur ya, itu bagus Prof, biar melekan Lailatul Qadar katanya gitu kan. Masih ingat saya punya WA Pak Rektor jaringan apa, saya dengan basisnya HIDEC itu pun Google Scholar ya, kayaknya itu dibagi jumlah dosen kan gitu. Ya itu ya per kapita ya, kayaknya gitu. Saya cuma WA Pak Rektor biar teman-teman dari LB2M aja yang jawab benar kan, Prof Yuli ya, itu benar kan gitu ya Prof Yuli ya memang kita perlu meluruskan gitu, meskipun sebenarnya kita boleh ngomong ya banyak versi lah untuk itu gitu, tetapi tetap kita harus objektif lah di bahwa yang diakui di Indonesia ini oleh DIKTI atau kementerian itu IS sama DE gitu. Kalau sudah itu kita nggak bisa apa istilahnya mengelang lagi gitu ya, meskipun bisa berkelit gitu ya, dan harus kita ketahui yang DE itu Bevo dan kawan-kawan itu coba di Indonesia itu 4.000-an perguruan tinggi ya, tapi hanya 24 perguruan tinggi yang masuk di DE, dan itu kan luar biasa gitu ya. Kita apresiasi lah ke Pak Bevo dan teman-teman di LB2M, dan yang banyak bobotnya memang di publikasi atau di dalam konteks memang di karya ilmiah lah gitu, itu memang yang banyak, meskipun ada hal-hal lain yang susah kita kejar ya, meskipun mungkin ya, karena dosen dari luar negeri, mahasiswa asing dan seterusnya itu tetap kita buru lah gitu dengan berbagai upaya. Jadi saya pikir itu ya, jadi mari kita sama-sama lah gitu, nggak mungkin kita kerjakan sendiri, saya Prof Yuli atau Mas Bevo, Pak Rodi, Pak Adi misalnya ya, tetap butuh bantuan teman-teman gitu, dan sebenarnya kita bisa menggerakkan ya, tetapi susah ya, meskipun Pak Nadiem sudah selalu bilang bergerak bersama, lanjutkan merdeka belajar, tetap aja nggak bisa individu-individu, kan harus ada penggerak-penggerak, pendekar-pendekar di setiap institusi, termasuk fakultas yang sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu hadir di sini. Ini kan penggerak di fakultas dalam konteks Sinta gitu ya. Yang mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan dicatat sebagai amal jariah lah gitu ya. Saya selalu pesan gitu untuk diri sendiri, terutama Bapak kuliah dan teman-teman, ya janganlah semua gajinya dihabiskan di dunia kan gitu kan, habiskan juga di akhirat, tabung juga di akhirat, katanya gitu, untuk menghibur diri kalau remon atau HR kita rendah kan gitu kan. Ya dan jangan bilang
ya Pak Sulamin apa ya enak ngomong gitu satu profesor dan saya juga pernah, bahkan saya sering apa ya memberi motivasi ke teman-teman. Bahkan terakhir kemarin saya cerita ke Prof Dewi ya di kimia ini. Saya itu S2 itu Pak, S2 mau S2 jual sepeda motor untuk kontrak rumah, di mana sepeda motor itu hasil lutangan tuh Pak. Itu cuma ingin memotivasi, ayolah sekolah, misalnya ada di mana-mana, kan ini mudah-mudah kan. Terus begitu berangkat ke Australia gitu kan, jual rumah yang masih kredit gitu, seperti itu gitu. Coba apalagi bapak-bapak itu ada adik yang masih muda gitu, sudah punya rumah gitu, seperti sudah sekolah. Kalau saya kan gitu. Tapi saya gini Prof, sorry saya ini motivasi lah gitu, yang lain gitu ya. Mau sekolah lah, setahun kita kan waktu itu S1 ada kan jadi dosen. Saya bilang saat itu meskipun saya mulai jadi dosen itu S1, tapi seusia Anda saya sudah doktor sampai segitu, dan Anda belum punya pikiran untuk sekolah itu. Nah itu maksud saya harus kita inilah, karena kita sebagai dosen gitu, jadi harus itu gitu. Ya itu bukan saya apa ya enak ngomong gitu. Dulu saya sering cerita kan, mau pernah ngutang rokok ke kooperasinya Prof Yuli ini, pernah ngutang rokok, coba bayangin kan gitu ya. Jadi tidak serta-merta, padahal itu sudah dokter, sudah tahun 2000-an gitu. Jadi beli berapa slot, bayarnya gimana? Kecil gitu ya, serius gitu. Enggak, biar tidak dibilangin ya Alamin enak ngomong lah, apa HR-nya disuruh tabung di akhirat. Enggak kan gitu. Kami juga inti jalannya aja dengan sebagai ibadah kan gitu kan. Tapi saya yakin di akhir kan kalau apalagi di akhir kan gitu kan. Tapi dunia akhiratnya kan jalan gitu. Tidak, saya pikir itu, mohon maaf kalau kemana-mana. Ini bukan apa-apa, biar terus terang aja saya cuma agar kita bekerja untuk institusi itu tidak apa ya, tidak selalu hitungan gitu. Karena walaupun bagaimanapun institusi kita ini kan tempat kita ya mencari makan lah kasarannya begitu. Jadi mari kita jaga-jaga bersama, termasuk juga kemajuannya, reputasinya, ya dan prestasinya gitu. Saya pikir itu kayaknya nggak ada pantun ini Prof. Paling cuma apa istilahnya pembukaan kan gitu. Jadi nggak sempat ngarang, tetap ngarang kalau pantun nggak bisa spontan. Baik, izin Prof Yuli karena diminta untuk membuka ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kegiatan sinkronisasi apa ya data output penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada platform Sinta ya, saya nyatakan dibuka. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.